94,2 FM Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,2 LPPL Kartini FM, the best information and music Jepara. Halo, selamat siang Kang Mas Mayu. Baik sekali ya. Siang hari ini Novita dapat menghantarkan talkshow Marketing Revolution bersama A.A. Ipung atau Bapak Saiful M. Abidin. Nah, untuk edisi Rabu 25 Agustus 2021, untuk Anda yang mau ikutan bergabung, pengen bertanya seputar Marketing Revolution, nah Anda bisa bergabung bersama kami di telepon 0291 591 290, untuk SMS dan WhatsApp-nya di 081 325 05387, dan di Kartini untuk akun Facebooknya. Dan segera saja talkshow siang hari ini akan dipandu oleh rekan Nasya. Silakan rekan Nasya. Baik, terima kasih Kang Mas Mayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda di kesempatan siang hari ini, Kang Mas Mayu, edisi Rabu 25 Agustus 2021. Bagaimana rasanya Nasya bisa hadir di tengah-tengah aktivitas Anda siang hari ini dalam talk show Marketing Revolution? Ya, agak asing ya kalau kita dengar istilah Marketing Revolution, makanya Anda nggak salah. Jadi jangan pindah channel, saya aja di Kartini FM Jepara, kita bakal kupas habis barengan narasumber spesial. Narasumber kita pernah menyapa Anda dalam talk show membangun mental wirausaha di kalangan generasi muda Mei yang lalu, Kak Mas Mayu. Dan hari ini hadir kembali akan memberikan motivasi Anda dan tips-tips jitu bagaimana cara bermarketing, memasarkan produk dan lain sebagainya. Jadi Kak Mas Mayu jangan lewatkan, Anda bisa gabung bersama Nasya di 591-290, SMS dan WhatsApp di 081-325-050-387 dan akun Facebook Kartini ya. Baik, langsung aja. Segera Nasya temui A.A. Ipung. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam, Kak Nasya. Apa kabar siang hari ini? Alhamdulillah istimewa. Istimewa. Wow. Kalau kemarin kita sapanya dengan salam bomdor, hari ini sapanya istimewa. Oke. Banyak jargon-jargon dari A.A. Ipung yang sebenarnya itu bikin kita jadi wow gitu loh. Istimewa, wow. Itu salam dari A.A. Ipung siang hari ini, Kak Mas Mayu. Dan A.A. Ipung salah satu anggota DPRD Jepara dan juga wirausahawan muda Jepara. Bahkan penyanyi juga. Jadi klub banget. Paket apa ya? Pokoknya udah sepaket lah pokoknya kalau lihat A.A. Ipung itu, Kak Mas Mayu. Dan hari ini hadir kembali menyapa Kak Mas Mayu. Silakan mungkin menyapa terlebih dahulu Kak Mas Mayu yang ada di rumah ini, A. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Radio Kartini. Hari ini kita bertemu kembali dalam acara talk show Marketing Revolution. Yes. Jadi marketing, pemasarannya Pak ya. Revolution itu adalah sebuah perubahan. Ketika kita memasarkan produk ini tidak laku-laku. Pengennya Nasya awali dengan hal itu, Kak Mas Mayu. Udah dijawab duluan. Karena memang kalau bicara tentang marketing revolution itu di indera dengar masyarakat kita agak ini ya A ya, agak asing begitu. Iya. Nah tadi kan udah sedikit begitu. Bisa jelaskan deh apa itu revolution marketing atau marketing revolution? Ya, jadi marketing revolution itu ketika kita memasarkan produk itu juga harus ada bedanya. Nah, ada beda. Kunci, maksudnya ada bedanya gimana? Ada bedanya dengan adalah ultimate advantage, keunggulan kita apa? Keunggulan dari daripada produk yang itu. Lain kan begitu. Nah, jadi ada hal-hal yang harus kita unggulkan menjadi sensational offer. Jadi menawarkan sedikit lebay gitu. Jadi suka yang lebay-lebay begitu ya. Jadi ternyata hal yang berlebihan atau lebay bahasa gaulnya tidak semua hal yang negatif. Iya. Tapi juga dalam hal-hal tertentu kelebayan itu tadi juga butuh ya A ya. Butuh, salah satunya dalam dunia marketing tadi. Kita butuh sesuatu yang beda, butuh yang sensasi. Orang menganggap apa ini? Wow, apa ini kan begitu. Yang istimewa. Jadi pusat perhatian gitu. Oke. Contohnya A. Nah, jadi gini.
banyak hal penawaran ini nanti saya rangkumkan menjadi 5 hal yang menjadi kunci dalam marketing revolution. Tetapi di sini saya menyampaikan bahwa marketing sendiri itu terdapat 2 aliran, Mbak. Aliran? Iya. Aliran apa saja itu, marketing? Bukan aliran sungai ya. Ataupun aliran hitam gitu. Jadi aliran yang pertama adalah branding yang cenderung mengingatkan. Yang kedua adalah direct response. Direct response. Ya, ini adalah ini untuk itu. Nah, jadi kalau edukasinya tepat, kemudian menjadi sebuah pengingat, ini akan dicari orang. Oh, misal dalam sebuah penawaran ada hal-hal yang memang orang itu menarik. Nah, makan lumpia, misalkan sensasinya makasih pedas. Loh udah dibawain. Oh. Begitu. Sensasinya pedas. Nggak, sensasinya pedas. Lumpianya besar, kenyang, cukup murah sekali. 10.000 pun dapat. Dengan kalimat-kalimat tadi otomatis akan membuat kita berimajinasi untuk membayangkan hal itu. Di sisi lain ketika branding ini tidak bisa mengena bahwa direct response ini untuk itu, ini harus dilakukan. Gitu, Mbak. Sulit gak sih sebenarnya kalau kita terjun di dunia marketing dan memberikan branding dan juga direct response tadi, Apapun orang berusaha, nomor satu adalah sales ya, penjualan. Dari tips dalam marketing, dalam penjualan ini kan kita harus menguasai teritorial, kemudian suasananya, kemudian target marketingnya itu kan harus kita kuasai. Jadi kalau bisa saya rangkumkan adalah 5 hal dalam marketing revolution. Kalau orang menjual ini tidak selama ini biasa-biasa saja, biar omsetnya meledak. Hal yang pertama adalah penawaran yang menarik. Penawaran yang menarik, Mas Mayu. Ingat ya, ini kuncinya awal sudah kasih kunci istimewa. Wow. Salah satunya menciptakan penawaran yang menarik. Penawaran yang menarik ini bisa kita lakukan dengan banyak hal. Nah, tadi sensational offer. Ultimate effect. Harus punya kelebihan-kelebihan. Penawarannya harus intens, menarik dan misal penawarannya ini mau penawaran secara door to door atau penawaran di media sosial atau di marketplace dan sebagainya. Ini kan juga ada metodenya. Nggak bisa kita cuma branding, misal produk kacamata dikenalkan, nggak bisa begitu. Makanya di tempat kami itu juga dikenalkan brandingnya. Kacamata anti radiasi, kacamata anti sinar biru dan sebagainya. Ini adalah harus punya penawaran yang menarik. Yang kedua adalah berani menanggung resiko. Menanggung resiko. Maksudnya misal gini, saya bilang adalah garansi ya. Saya di tempat kami itu kacamata ketika ada klien atau customer membeli, kita garansi 1 tahun. 1 tahun. Iya, baik itu kacamatanya patah atau dipakai kurang. Iya. Gitu kita garansi. 1 tahun. Servis begitu ya, memberikan servis. Digaransi. Artinya orang melihat, kalau saya beli di Optik Gibran misal di tempat kami itu enak nih. Saya beli juga nanti ada gantinya. Jadi resiko memang kita tanggung. Harganya bersaing. Kemudian garansi yang lama begitu dalam kurun waktu 1 tahun. Begitu. Ya, terus kemudian itu yang kedua, berani menanggung resiko begitu. Yang ketiga? Yang ketiga adalah edukasi. Edukasinya harus baik. Edukasinya harus tepat. Misal saya contohkan bahwa ada seorang anak ini makan ya Mbak ya. Dia sedang berdoa. Nah ini ada yang berdoa makan atau makan berdoa. Nah, misal begini, kayaknya Nasan ini agak bingung. Saya ngebayangin si anak ini sedang berdoa, kemudian dia makan. Pantas enggak? Pantas. Kan berdoa dulu baru makan. Ya enggak, ini berbarengan. Berbarengan. Ini berbarengan. Oke. Aduh, sulit ya ternyata. Karena saya ini sedang makan nih. Aku makan. Enggak, sedang berdoa misal. Berdoa. Sedang berdoa, terus makan. Terus makan. Dilihat secara umum itu pantas enggak? Mesti kan kurang bagus. Tapi beda nih. Terus makan. Karena saya
makan, tapi sambil berdoa di dalam hati. Oh, oke. Bisa saya pahami itu. Jadi penawarannya salah, hasilnya bisa bumi dan langit. Misal penawaran itu yang paling baik adalah yang tertinggi dahulu, baru yang termurah. Kalau menawarkan yang murah baru ke tinggi, orang cenderung kecewa. Bukankah di lapangan yang terjadi malah justru masyarakat itu tertarik langsung ke harga yang jauh lebih murah yang ditawarkan Ya, ini kan hanya konsep edukasi. Jadi kalau edukasi beda dengan branding. Branding itu tawarannya mungkin murah ke semua orang. Tapi ketika sudah konteksnya sudah komunikasi, sudah ada proses penawaran, sudah lihat barangnya, tentunya menawarkan dari mahal baru ke murah. Nah begitu. Kalau murah baru ke mahal, orang nggak akan suka. Orang nggak akan suka ya. Oke, itu tetap mindsetnya. Ya. Kemudian selain edukasi tadi yang keempat. Yang keempat adalah target market yang tepat. Target market yang tepat. Nah, ini kadang kita salah target juga ya. Kita mau menawarkan apa? Mau menawarkan spring bed, mau menawarkan HP. HP kan punya spek tersendiri. Iya, betul. Mau HP yang memorinya gede, kebutuhannya untuk apa? Kalau untuk anak sekolah harusnya yang berapa? Misal kalau cuma lifestyle ya nggak masalah. Atau yang lain produk apa? Sayuran misal. Sekarang ini kan selain sayuran yang ada di pasar, masyarakat yang ada di tengah kota butuhnya juga cepat saji atau cepat ada ya. Iya, betul. Misal terobosan adalah membuat warung sayuran. Ini juga menjadi sebuah terobosan. Karena orang maunya mungkin belinya wortel mungkin 2 biji, kalau kita ke pasar kan belinya banyak tuh, 1 plastik misalkan. Seperempat atau setengah kilo gitu. Karena malam hari sebetulnya sedikit ya kebutuhannya secukupnya. Jadi target marketnya harus tepat. Gitu. Baik. Oke. Selain target market yang tepat, untuk menyempurnakan 5 hal tadi kunci dalam bermarketing revolution, apa ini? Yang kelima ini adalah hukum keterbatasan, hukum alam. Hukum alam. Iya, kalau kita sudah punya banyak tadi trik dan cara. Nomor 5 adalah hukum alam dan hukum keterbatasan. Kita ketika menawarkan itu kita melihat alam ini ada siang, ada malam, ya, ada pagi, ada sore, ada laku, ada yang kadang tidak laku. Betul. Kadang, bilangnya kadang, kata-kata adalah doa. Iya. Lakunya ya kadang-kadang aja lah. Betul. Nah, gitu kan? Jadi jangan sering-sering ya. Jadi kalau kita dalam 1 minggu menawarkan setiap hari, tidak mungkin kalau tidak laku. Entah itu sehari lakunya 5, 10, 15 atau itu kan pasti laku. Nah kita nanti rata-rata dalam 1 bulan kita mau laku berapa? Kita mau menawarkan berapa kali kepada siapa saja kan begitu. Harus intens tadi ya. Jadi jangan lelah, setiap harinya kita juga branding, terus memasarkan produk-produk kita. Meskipun sehari mungkin kita sudah sekian banyak produk yang kita share begitu ya, sudah kita bagi. Pokoknya untuk menawarkan itu harus selalu intens. Karena otak manusia adalah cenderung mengejar kenikmatan, menghindari sengsara. Kita itu nggak mau loh hidup sengsara, kita nggak mau loh punya banyak resiko dan sebagainya. Karena apa? Karena otak manusia cenderung mengejar kenikmatan, menghindari sengsara. Nah, kita mau sengsara jangka pendek atau jangka panjang? Kalau mau jangka pendek ya, oke, kita lelah sehari, sebulan, 2 bulan, maksimal 2 tahun lah. Nanti 2 tahun ke depan kita insya Allah lebih ringan, lebih bisa tertata. Oke, kita tidak boleh tidur terlalu panjang begitu ya. Gitu, kalau tadi untuk produk-produk ya, apakah juga berlaku untuk mungkin dalam bidang jasa juga? Semuanya, mau ke profil, mau memasarkan diri, mau jadi calon apapun, itu juga punya ultimate advantage. Kelebihannya orang ini apa? Kelebihannya profil ini apa? Kan punya sensational offer. Apa yang lebih dari kamu? Sampaikan kepada publik. Oke. Itu berarti boleh dibilang cara dahsyat juga meningkatkan pemasaran begitu ya dalam waktu yang singkat ya. Ya, dari pengalaman AA sendiri, apakah trik-trik tadi juga dipakai? AA kan juga wirausahawan begitu.
banyak yang sudah saya praktekkan sehingga alhamdulillah hari ini kita juga dalam usaha sudah mencapai 17 cabang, sebentar lagi adalah 18 cabang. Wow, ini yang Kacamata, Mbak. kacamata ya? Optik kami di Karsi Jinan Pati, Semarang dan Purwodadi. Luar biasa loh AA ini, terus berkembang begitu. Ya, jadi kita melakukan penawaran baik media sosial, kemudian melalui jaringan, kemudian juga branding. Selain branding ya kita pasang baliho dan sebagainya. Tetapi kita akan fokus dengan dunia sekarang karena sekarang ini kan efektif dalam hal bermedia juga, sosial, baik betul. itu IG, Facebook, kemudian marketplace dan semuanya kita lakukan semua di situ. Jadi orang tidur pun kita kasih tahu, orang di dalam kamar pun kita kasih tahu. Gitu. Saat santai pun juga orang bisa membuka handphone, bisa melihat informasi yang kita bagi begitu ya. Begitu. Terus kemudian dibutuhkan tim network yang bagus nggak sih, A? Kalau A tadi sudah membuka 18 cabang kan, 18 cabang ini kan dibutuhkan orang-orang hebat di sana, orang-orang yang kreatif juga, orang-orang yang produktif, orang-orang yang tahu bagaimana mereka bekerja. Kesulitan nggak dalam hal itu? Kita kalau ada kemauan kuat tidak ada yang sulit. Nah, jadi bagaimana cara mensupport ini? Nah, sebetulnya begini, orang ini kan awalnya dulu kan seperti saya, Mbak, mulai dari nol, mulai dari 2 kacamata, saya tawarkan door to door, ya kan? Hari ini mungkin kita punya 1, besok punya 2. Pastinya orang yang mengisi di tempat saya adalah duplikasi saya. Saya harus punya AA Ipung yang kedua, berarti ketiga, harus mencari seperti AA Ipung dong. Ya kurang lebihnya gitu. Seperti itu. Jadi yang mau masuk. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu dipegang orang yang mungkin lebih menguasai, tetapi sesuai apa yang kita mau. Baik, mencari orang yang tepat begitu mencari ya. Orang yang tepat. Ya, semoga saja sih kita bisa belajar dari perjuangan A Ipung. Kita belajar bareng ya di sini, Pak. Iya. Dari 2 kacamata menjadi 18 cabang dan itu luar biasa, Kak Mas Bayu. Pasti jatuh bangun sudah dirasakan ya, A ya. Saya kepengennya bangun terus. Saya lupa kalau pernah jatuh. Emang istimewa. Kita nggak ingin jatuh, A. Kita pengennya bangun. Bangun bangkit. Ayo, bangkit. Seperti ini, ya. Jepara ini sudah level 2. Betul, mulai hari kemarin ya, ya. Kita dari yang paling terpuruk ya di waktu yang lalu, hari ini kita sudah ada di level 2. Jadi berarti ada kebangkitan perekonomian juga ya dilihat masyarakat. Sudah mulai diizinkan. Betul. Kemudian pembelajaran tatap muka juga sudah mulai berjalan. Yes. Ini pelonggaran yang telah diberikan ini harus kita manfaatkan dunia UKM, dunia marketing ini juga geliat. Jadi ini mulai teman-teman saya doakan tetap support. Amin. Kemudian Allahumma laris lah. Amin. Oke, sudah ada yang gabung bersama kita ya. Boleh. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Pak Marlan di Polda. Pak Marlan yang ada di Polda. Pak Marlan, Polda, Pulau Darat ini, Mbak. Iya, bukan Polda Semarang ya, Pak. Pulau Darat. Pak Marlan, hari ini ketemu sama sang motivator luar biasa. Kalau buat Nasya, A Ipung itu sudah seperti motivator kita begitu. Silakan mungkin sharing atau apalah yang ingin disampaikan sama A Ipung. Iya, terima kasih Mbak Nasa atau Mas Ipung, Mas Sayukul. Ini tetangga saya, Mbak ini. Oh, alah. Nanti saya tak kepengen sowan ke dalam jenengan, Pak. Iya, terima kasih Mas Ipung. Karena Pak Marlan juga punya produktivitas yang sangat luar biasa. Ayo Pak. Produk Pak Marlan itu Mas Ipung ini kerajinan alat dapur demikian. Istilahnya dandang itu. Iya. Dandang dari aluminium. Dekat pokoknya di Pulau Darat demikian Mas Ipung. Ini keresahan Pak Marlan ini sebetulnya begini, tetap pasaran menyampai dari mana ke mana demikian. Pasaran baik, cuman itu sebagai modal ya. Oke. Sebagai modal ini arah kerajinan kecil istilahnya, sebagai modalnya kurang Mas Ipung. Ini istilahnya bagaimana solusinya demikian ini. Yang kedua kalinya ini Mas Ipung ini kacamata. Ya terima kasih beberapa tahun yang lalu. Jadi
Mas Ipung memberikan kacamata di Polda demikian Polda istilahnya. Ya terima kasih. Tapi Luar beberapa biasa, tahun yang lalu. ya Allah. Oh, untuk acara pengajian waktu itu untuk merbak Ya, masjid betul, musola ya, Pak? betul, betul. Dan Pak Marlan Betul. dapat itu, Pak. Alhamdulillah dapat. Alhamdulillah. Kalau enggak hari ini mau diukur. Semoga ya, manfaat, Pak. Jadi untuk Amin, nempel amin. dandang-dandangnya itu biar kelihatan. Ya, betul, betul. Sambil dadanya, sambil bersih-bersih masjid. Biar nggak demikian. tembus. Alhamdulillah. nggih. Amin. Oke, Bapak. Ya cuman ukurannya tadi kemarin 150 demikian. Ini Pak Marlan sudah usia demikian, tapi agak kurang Sudah mulai tinggi bertambah atau mungkin, kurang Pak. gimana ukurannya gitu Mas Ya. Ipung. Baik Pak Marlan. Baik. Ya terima kasih Mas Ipung. Terima Mungkin kasih. kalau nanti ada waktu bisa sowan ya lihat di Pulau Darat. Nggih, demikian. amin nggih, Pak, insyaallah karena untuk Ya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Marlan. Ini pertanyaan yang bagus juga, Ipung. Ada kaitannya dengan marketing revolution juga ya, Iya, ya. jadi yang Bagaimana membuka usaha dengan modal kecil tapi hasilnya optimal. Mungkin juga bisa ke arah sana juga. Boleh. Kalau yang menjadi keresahan Pak Marlan tadi adalah modalnya kurang begitu. Permodalan. Nah, bagaimana ini kiat-kiat untuk membuka usaha dengan modal kecil tapi hasilnya optimal? Atau bagaimana cara mengantisipasi hal itu? Ya, ini yang dua pertanyaan ya dari Pak Marlan ini. Iya. Bagaimana untuk terus memasarkan dengan intent dan lebar. Yang kedua adalah permodalan. Oke. Saya jawab dulu mulai yang pertama adalah memasarkan produk. Pasarnya sudah ada, Mbak. Pasarnya sudah ada. Sudah ada. Sudah bagus. Sudah ya. bagus. Jadi dulu waktu kita perbincangan yang pertama, saya menyampaikan ini kan dikatakan yang namanya bisnis itu juga bisa dikatakan jual beli. Iya. Jual dulu baru dibeli. Jual dulu baru dibeli ya. Jadi artinya permodalan seperti ini Oke. juga bisa kita atasi dengan karena Pak Marlan ini juga terkenal dengan kejujurannya beliau ini. Wow, mungkin kalau alhamdulillah. untuk mendapatkan bahan baku kan bisa bukan dari uangnya tapi Baik. mengakses untuk bahan bakunya. Iya, Nanti iya, pembayarannya iya. tempo kan bisa begitu, Mbak, ya. Tapi kalau permodalan yang untuk jenis keuangan ya otomatis di perbankan. Iya, begitu. betul. Paling Oke. tidak dengan nama kita baik di BI checking dan sebagainya. Makanya dulu juga saya pernah menyampaikan bank ini juga mengakses nama ibu kandung. Nah, nama ibu siapa, Bapak? Itu kan oke. ditanyain dari bank. Jadi Hubungannya apa? riwayat keluarga Iya. itu sudah ada ya di Ya. bank-bank yang mau kredit, hati-hati. Ya, Ya Allah. dunia kredit ini unik loh, Mbak. Saya dulu pernah Oke. dinasihati sama Pak Yai kan. Seampuh-ampuh pagar tembok masih ampuh pagar mangkok. Artinya apa? artinya? Kita harus berbaik-baik dengan tetangga. Betul, Kalau kan? kita punya ambil hutang, itu yang disurvei tetangganya. Oh iya. Iya, bukan saudaranya mbaknya. Dan itu tetangga memberikan satu kontribusi buat kita Iya. juga ternyata ya. betul ah. Nah, itu jadi Iya. dawuhnya Pak Yai itu ternyata melebar kemana-mana loh. Iya. Manfaatnya loh gitu kan. Oke, silakan lanjut ah. Jadi satu, saya mau menambahkan kaitannya dengan pemasarannya dari Pak Marlan ini. Pasarnya sudah ada yang diambil. Kalau boleh saya menambahkan tadi marketing revolution. Marketing revolution. Bedanya apa dengan dandang-dandang yang lain? Sebenarnya kalau masuk ke produknya Pak Marlan bisa dibilang marketing klasik. Marketing Atau klasik. beda? Atau beda enggak? Enggak begini, maksud saya Pak Marlan ini mau mengejar quality atau quantity. Oh, ya kan baik. begitu. Oke, Kalau oke. quality ya berarti satu itu harus dibuat istimewa. Mungkin tahan iya. banting atau bagaimana. Oke. Tahan bocor bisa jadi dalam ya. waktu. Harus ada garansinya. Oke. Nah, kan tadi saya sampaikan juga begitu. Iya. Kelebihannya apa? Ultimate advantage-nya apa? Iya. Harus ada nilai tambahnya. Tapi kalau ngejarnya quantity, ya kan? Artinya itu tadi yang harus dilakukan, atau mengakses permodalan dari bahan baku. Jadi nanti sifatnya kayak barter gitu loh, Mbak. Yang disetorin, Ya. kalau ini penjualannya ke agen misalnya dalam jumlah banyak, itu kan Pak nanti membayarnya kalau dari sini sudah ada, dibayar begitu. Jadi diminta waktunya. Oke. Makanya ada batasan waktu yang tegas. Begitu, Mbak. Bahan baku kan bisa diakses ketika kita
terkenal jujur. Iya, Kalau iya, kita iya. terkenal jujur, bahkan barangnya si bapak ini disuruh jualin semua. Yang penting bapak juga yang produksi ini kan juga punya target waktu dengan urusan yang lain juga. Begitu. Sebenarnya memang mudah ya, A, ya. Kalau kita tahu trik-triknya Ya, begitu. saya juga pernah belajar itu disampaikan dari teman-teman. Heeh. Jualan tanah. Jualan tanah. tanah tanpa modal itu ya ada, Mbak. Tanah orang apa tanah Tanahnya sendiri? orang ya dibeli dia, Oke. ditawar dia, tapi tidak langsung dibeli. Di DP ini dulu, Oke. kemudian dikapling, tapi sudah ada perjanjian bahwa Baik, 1 baik. tahun nanti saya lunasi. Nah. Dalam proses pelunasan ini dicarikan pembeli, Dijual lah tanah lagi, tersebut. ya kan? Oh, Terus misal baik. tanahnya ini kurang rata, diambilkan sama orang yang punya mesin untuk keratain tanah. Udah kamu saya kasih 1 kapling. Lah ini kan Baik. metode-metode yang luar Oke, biasa. iya. Jadi citra diri kita pun juga harus dibangun sebelumnya, betul. sebelum kita bermitra dengan Iya, yang lain makanya- begitu iya, untuk makanya- meyakinkan. Bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Itu Nah, yang itu paling penting. dia. Dan kemudian ilmu-ilmu komunikasi, kemudian public speaking kita Iya. pun juga harus bagus juga Pokoknya ya. kita kalau sering bergaul dengan orang-orang top level, orang-orang yang paling sukses, Iya. mau di mana bidangnya, Oke. mau di mebelan siapa yang paling sukses, Baik. mau di bidang jasa siapa yang paling sukses, kita amati, kita tiru, kita modifikasi. Iya. Atau dulu yang saya sampaikan adalah perhatikan, ya kan, Iya. kemudian ikuti, Aha. kemudian sempurnakan. Perhatikan, ikuti, sempurnakan. Iya. Itu dia, Kang Mas Bayu. Kalau Anda ingin menjadi pengusaha handal begitu ya, dan berkawanlah. Cukup mencontek itu sudah bisa. Berkawanlah dengan orang-orang yang tepat, Iya. top level gitu. Aduh, kalau udah bilang top level itu Nasya harus mencari orang-orang yang top level Iya. ini. Kadang agak grogi kalau ketemu sama orang-orang yang top level, Kak. Kalau Nah, kemauannya kuat, penuh antusias, percaya diri. Iya, fokus kenikmatan jangka panjang, pasti antusias dan bisa semangat. ya. Oh, Iya. baik. Sudah ada beberapa pertanyaan ini yang ingin mendapatkan jawaban dari AA dari talk show Marketing Revolution siang hari ini, Kak Mas Bayu. Salah satunya ada dari Miftahul yang ada di Jepara. Iya. Mohon resep dan tips kiat jitu Marketing Revolution ala AA Ipung di tengah pandemi COVID seperti ini. Kebetulan saya ada usaha percetakan di rumah, A. Oke, itu yang pertama dari Miftahul yang ada di Jepara. Bisa dijawab, A? Oke, Mas Miftahul. Karena kita memang masih dalam kondisi pandemi. Iya. Ini kan usahanya adalah Percetakan. Kalau untuk penawaran atau marketing, karena saya paham kalau Mas Miftahul di percetakan pasti menguasai dunia IT. Iya. Nah, Betul. sudahkah dilakukan berkaitan dengan penawaran-penawaran dari platform media sosial, baik itu IG, Facebook, kemudian Twitter. Iya. Nah, di dalam Facebook sendiri ada namanya Facebook Ads. Nah, ada fanpage. Iya, Fanpage iya. itu berbayar, Mbak. Oh, Jadi punya fanpage target. itu berbayar. Yang kita mau target siapa? Dunia pendidikan, dunia Oke. olahraga, atau siapa? Atau istilahnya para politisi yang siap pasang baliho dan sebagainya. Nah, itu dia. Kalau dunia bisnis, misal perbankan, Iya. ini kan ada datanya. Bank ini butuh percetakan buku, terus kemudian kertas-kertas apa itulah, Oke. semacam Kalender juga kalender dan ya. sebagainya. Ini kan harus kita punya target dulu. Kita kumpulin datanya dulu, kemudian baru kita tawarkan punya Oke. kelebihannya apa kita. Oh, Mau baik. sehari jadi, mau diantar. Iya. Kalau kita nggak mau menawarkan, kemudian inten, sampai pun berbayar, maka dalam dunia bisnis itu 30% usaha dari total 100% usaha kita, 30% kita gunakan untuk biaya marketing. Nggak bisa kita Baik. buka sebuah usaha, kemudian cuma dipasang baliho, ada orang lalu lalang Iya, melihat. iya. Kalau Oke. nggak dikasih anggaran untuk 30% ke dunia marketing, Iya. siapa orang tahu? Betul, A. Ya. Sepakat deh kalau gitu, A. Jadi jangan pelit untuk beriklan ya, tentunya di Radio Kartini. Nah, ini tentunya di Radio Kartini juga butuh iklan banyak loh. Betul. Ini luar biasa loh penggemarnya loh. A Ipung salah satunya, Kang Mas Bayu. Jadi udah terbukti ya bahwa memang pemasaran itu memang dibutuhkan ya, A ya. Misal kita nanti dipadukan dengan produk yang lain kan juga bisa. Jadi kalau bermain HP lama-lama, HP ini canggih, Iya. ya kan? HP ini sudah Snapdragon, sudah memorinya sudah
350 misal. Gede banget ya. Terus pakai lama-lama main HP ini juga menjadi iritasi di mata. Oke, betul. Lah apa solusinya? Kacamata dong. Kacamata yang apa? Kacamata anti Kacamatanya anti radiasi di mana? Di Optik Gibran. Misal begitu ya. Iya deh, penuh pesan iklan ya siang hari ini Ini kalau Bayu. tadi yang saya sampaikan di dunia medsos. Medsos, oke. Ada tadi yang disampaikan adalah kita melis perusahaan-perusahaan. Satu hari kita menawarkan minimal 10 perusahaan. Baik, oke. Ya kan? Perusahaan-perusahaan tentunya yang mempunyai kegiatan-kegiatan mungkin tentang baliho, Iya. juga cetak Kartu nama dan sebagainya, nota dan sebagainya. Iya. Kalau kita list satu hari kita menawarkan ke 10 perusahaan, masa iya enggak? Tadi kan ada hukum keterbatasan. Iya, iya. Ada siang ada malam. Ada siang, ada Dalam malam. satu minggu kalau hari ini tidak laku, Iya. besok tidak laku. Percaya Allah kalau kamu mau berusaha pasti akan ada hasil. Baik. Karena apa, Mbak? Kepercayaan kita. Cicak aja. Cicak itu kan binatang yang melekat di dinding. Nah, tapi makanannya adalah hewan-hewan yang punya sayap. Ini kan aneh. Iya. Apalagi kita Nyamuk. manusia. Oke. Baik, oke, itu ya Mas Miftahul yang ada Mas di Miftahul Jepara. tetap semangat dari medsosnya, kemudian dari penawarannya disampaikan ke instansi-instansi setiap hari secara inten, minimal ke 10 tempat. Dari 10 tempat kalau libur dalam 1 bulan 5 hari kan? Iya. Kan 30 hari, Mbak. Libur sekali. Berarti ada 25 hari. Betul. Berarti 250 tempat jenengan akan bertemu di sana, menawarkan Oke. dalam 1 bulan. Kita ambil 10% aja lah, Mbak. Iya. Ya, berarti ada 10 Ada 10. 10 Betul. instansi yang 10 dapat iya. orderan loh. Nah, kan begitu. Yang akan memberikan Enggak, kita nggak feedback bisa begitu sampai ya. mikir banyak-banyak, separuhnya. Oke. Jadi kita juga harus instant menawarkan produk-produk kita. Iya, intens. Begitupun juga pemasaran di bidang jasa juga hal yang sama Semuanya seperti sama itu. saja. Semuanya sama aja Iya. ya. Oke, ini dapat salam dari Bunda Radit yang ada di Pecangaan A. Oh iya, waalaikumsalam Bunda Radit. Tahu sehat aja selalu. kalau Ipung ganteng dikirim salam. Salam balik ya Bu, semangat sehat. Oke, baik. Dari Pokoknya Bu siapa tadi? Bunda Radit, Bunda Radit. Ya pokoknya selalu istimewa. Wow. Keren. Tapi ngomong-ngomong Bunda Radit punya usaha apa nih di rumah? Karena selama pandemi justru banyak dari kalangan ibu-ibu itu memanfaatkan produktivitas dirinya ya untuk mengeksplor kemampuan, banyak yang jual kue kering, kemudian Iya. kerajinan-kerajinan tangan. Dan hingga saat ini UMKM di Jepara juga udah mulai bergeliat, Oke, saya sepakat. Oke, membuat atau membuat sesuatu, memanfaatkan Oke. waktu yang ada di rumah untuk memproduksi. Iya. Pertanyaannya, mau dipasarin kemana? Siapa Nah, yang mau beli kan itu begitu? dia, kasih dong Ya, juga. tadi saya sampaikan 5 hal marketing revolution. Nah, kalau 5 memang hal tadi yang harus dipegang ya, iya, 5 hal tadi yang dipegang itu harus Baik. disampaikan. Satu tadi saya ulang ya. 5 hal, penawarannya harus menarik. Oke. Kemudian ada garansinya. Misal yang jualan kue, yang jualan apa namanya? Roti atau terus pizza atau sebagainya. oke. Sampai rumah hangat. Kalau nggak hangat nggak usah dibayar. Itu kan penawaran yang menarik. Betul. Nah, kan gitu. Menjamin ada bahwa jaminan. produk yang kita jual itu fresh, begitu ya. Ya itu resiko kita ambil. Nanti ya. peminatnya akan lebih banyak daripada yang tidak mengambil resiko. Nah, kenapa saya bilang begitu? Saya sudah melakukan. Ya, lumpianya Kang Mas Bayu. Kemudian edukasinya yang tepat. Edukasi yang tepat. Mungkin dalam satu produk itu dikasih kertas kecil. Misal kita ambil barangnya yang fresh, kemudian khasiatnya. Ya. Misal sekarang begini, ada yang banyak jualan rujak, jualan buah, tapi kita tidak tahu loh kegunaannya untuk apa. Nah kan begitu. Oh, oke. Misal kita jual jus ya, Mbak. Iya. Nah, jus ini yang ramai di pasaran apa? Ada jus alpukat, ada jus semangka, ada jus apel. Nah, kalau kita kasih tahu Ya. edukasinya, Oke, manfaat dari jus itu. manfaat dari jus itu, orang pasti berbondong-bondong mencari jus itu. Betul. Coba konsultasi ke dokter Iya. atau ke ahli makanan, ahli gizi. Ternyata ini, mohon maaf ya, sedikit aja. Oke, boleh. Kalau kita nginap atau di hotel itu kan banyak tuh semangka. Nah, semangka itu apa? Untuk menaikkan setoran. Itu Iya. untuk laki-laki, Mbak. Iya. Semangka merah. Oke. Nah, tapi kalau semangka ini nggak pas untuk perempuan, yang pas adalah jus apel. Jus apel. Jus apel ini menaikkan apa namanya
semangat untuk kaum hawa. Betul, dan pas banget untuk diet ya. Buat kaum gitu. hawa gitu. Kita biar fresh dalam satu hari itu apa? Makan buah yang banyak, makan buah, minum yang banyak. Itu kalau kita mau fresh satu hari ya begitu. Baik, dan itu salah satu edukasi kepada konsumen ya. Beda untuk dengan hanya jual jus enak. Jus segar cobanya itu. Oke. Baik, harus ada kelebihan-kelebihan yang harus kita berikan kepada produk kita agar menarik tadi ya. Brandingnya itu pesannya sampai begitu pesannya ya. Sampai edukasi ya. Yang keempat adalah punya target market. Target market makanya yang tepat. Yang suka jus ini siapa? Yang suka tadi siapa tadi? Mas Posi tadi. Mas Miftahul ini. Oh, Mas Miftah yang percetakan iya, tadi. Iya, percetakan. Masa orang di pasar jualan getuk, jualannya dikasih percetakan kan berarti enggak. Harus ke instansi-instansi yang memang membutuhkan. Kemudian yang kelima adalah punya hukum alam. Oke, Hukum alam hukum dan keterbatasan. Allah pasti mengasih apa yang sudah kita perjuangkan, nggak mungkin. Oke, baik. Sebenarnya kalau kita mengenal siapa diri kita, potensi, kemampuan, itu pasti bisa kita gali kompetensi diri kita ya. Siapa diri kita? Diri kita adalah anak dari ibu kita. Diri kita adalah tetangga dari tetangga kita. Iya. Nah, terus kita kejar aja, Mbak. Oke, ini dari Sino Clickers. Stay tune Kak Nasya dan Ipung nyimak. Aku nyimak tema hari ini inspiratif dari Pak Dewan sekaligus pengusaha muda yang sukses. Saiful M. Abidin Ipung, semoga sehat dan sukses selalu. Mantap, terima kasih Sino. Dan mantap dari ini. Orang mana ini, Mbak? Sino Clickers kurang tahu ini tidak disertai dari mana, dari Jepara dari tentunya. Oke. Fans mungkin, Mbak. Iya, fansnya Ipung, bukan fansnya Nasya. Sempat selfie bareng. Next time ya Kak Mas Bayu, kalau bisa jumpa darat, nah pas banget. Dari Agus ini bagaimana tips yang bisa berikan dalam menggunakan medsos kita sebagai media marketing yang tidak membosankan? Maksudnya agar marketing dan kehidupan sosial kita pun juga seimbang, dari Mas Agus. Dari Mas Agus. Agus apa namanya, Mbak? Agus Saiful. Enggak deh. Dari emang Agus saja deh. Mas Agus ya. Salam istimewa Mas Agus. Jadi ingat, di dalam medsos itu kan kita punya 3 hal ya, Mbak. Iya. Artinya 1, menggunakan medsos itu hanya untuk hiburan, menghibur. Jadi 3 unsur konten penting dalam medsos. Apa saja? Yang 1 adalah menghibur, yang kedua adalah informatif, yang ketiga adalah edukatif. Informatif dan edukatif. Begitu. Nah, apakah 3 unsur ini memang ada atau kita manfaatkan, atau mungkin malah justru hal lain yang kita manfaatkan dari medsos ini? Sebetulnya kalau kebanyakan kita mau lengkap adalah mie instan. Apa itu? Menghibur, informatif, edukatif, interaktif, sosial dan tanggung jawab. Weh, mie instan. Sudah satu paket deh kalau mie instan itu ya. Iya ya. Terus bagaimana solusinya buat Agus? Ya gini, kalau makanya kadang itu kan kalau kita melihat postingan yang mengeluh, kemudian sering menyalah-nyalahkan baik orang itu lain, pemerintah atau orang lain dan sebagainya, kadang kan kita sering scroll ya, nggak menarik. Iya, gitu kan. betul. Ketika saat itu kita menggunakan medsos kita yang sering kita gunakan untuk hal-hal seperti itu, terus kemudian dalam kondisi terdesak seperti ini kita mau jualan, kita sudah terkenal tidak menarik. Ya mana mau orang mau beli. Ya. Nah, kan begitu. Ya kan ketika ada yang beli seberapa sih? Gitu loh. Makanya kita acuannya 3 itu dulu. Kalau perlu ya sampai mie instan. Oke. Nah, kalau memang mau lebih profesional, itu buat halaman fanpage. Nanti di situ ada berbayar. Bisa ditarget gendernya. Mau yang dipasarkan khusus perempuan bisa. Kemudian lokasinya juga ada. Dengan usianya juga bisa. Jadi tanpa berteman, tahu-tahu lihat postingan. Nah, seperti ini adalah terobosan untuk bisnis. Baik, luar biasa ya ilmunya AA itu, Kang Mas Bayu. Kalau kita tahu kunci-kuncinya untuk memanfaatkan media sosial yang ada, itu memang akan justru memberikan dampak yang positif bagi kita ya, baik itu dari perekonomian dan kehidupan juga karir ya. Pokoknya tetap semangat Mas Agus. Salam istimewa. Oke. Nah, ini assalamualaikum. Aku salam afirmasi dari teman kuliah.
mau tanya nih, ini teman kuliahnya Aipung Siapa namanya, dulu. Mbak? Kurang tahu ini dari siapa ya? Namanya? Tidak ada namanya. Siapa? Oke. Bagikan tips dong cara unik menawarkan sebuah produk, salah satunya hijab. Dengan tips marketing revolution saat pandemik seperti ini. Jadi yang disampaikan tadi kan afirmasi. Afirmasi itu mendatangkan atau melakukan kepercayaan dalam hidup. Pokoknya bangun pagi atau mau tidur sekalipun, itu sampaikan bahwa saya orang baik, saya orang yang kuat, saya orang yang penuh semangat. Ditanamkan terus karena kata-kata adalah doa. Betul. Ketika nanti kalimatnya beda, Mbak, hasilnya bumi dan langit. Dulu saya pernah menyampaikan bahwa ada suatu toko tidak ada pengunjungnya, ya kan? Saya ingatkan kembali. Kemudian salah satu orang ini menyampaikan, kok sepi ya? Sehingga kata-kata kok sepi ini, awas hati-hati, itu didengarkan panca indera kita, didengarkan kata-kata kita menjadi gelombang yang juga menempel ke seluruh bangunan yang ada di situ, baik itu gelas, baik itu benda, baik itu jendela dan sebagainya. Maka seperti kalau kita menyentuh air di dalam ember, Mbak, di tengah itu ada gelombang ke samping. Nah, pasti kan ke tengah lagi. Iya. Kalau dari panca indera kita, kalau kita ngomong baik, yaitu diterima sama otak akan memerintahkan ke panca indera ke tempat-tempat yang baik. Misal mata juga. Terus bilangnya begini tadi ya. Karena alasannya sepi kan? Yang tadi yang satu bilangnya kok sepi ya? Yang satu bilang bagaimana caranya ramai? Nah, ini tangan akan mencari ke tempat-tempat yang ramai, mata melihat peluang-peluang yang ramai, kaki melangkah ke tempat-tempat yang ramai. Masya Allah. Luar biasa kan? Ya ternyata. Itu afirmasi dulu ya. Afirmasi untuk menumbuhkan semangat, pemikiran positif. Positif itu begitu. Jadi setiap pagi bangun, saya adalah orang yang luar biasa. Saya orang yang baik. Saya bisa memberi manfaat sama orang lain. Jadi setiap bangun kita harus membangun pemikiran yang positif bahwa aku bisa untuk melewati hari ini. Saya adalah makhluk Allah yang baik. Gitu aja. Terima kasih ya Allah. Iya, gitu aja. Gitu aja akan bisa mempengaruhi energinya akan bertambah itu, Mbak. Pokoknya antusias. Istimewa. Istimewa. Dari Mbak Masya ternyata. Maisha. Dari Mbak Maisha. Teman kuliah atau mantan? Enggak. enggak Kang Mas Bayu. Cuma bercanda saja. Terima kasih nih loh Kang Mas Bayu buat Anda yang sudah berpartisipasi siang hari ini dalam talk show Marketing Revolution, karena ini memang menjadi hal penentu ya di saat kita sudah memutuskan terjun dalam dunia usaha. Kita tidak boleh patah semangat dan kita harus yakin dengan apa yang ada pada diri kita dan bagaimana cara kita untuk memasarkan. Tips-tipsnya sudah dikasihkan Ipung begitu, dan itu luar biasa. Cara-cara dahsyat seperti ini berarti harus kita tanamkan saat awal kita sudah niat mau berusaha begitu, Niat, betul sekali Mbak Nasya, betul. Jadi baik itu saat berniat maupun saat melakukan. Jadi ketika kita mau berusaha, ya tadi dulu saya sudah sampaikan dulu, belajarlah kepada orang-orang yang tersukses di bidangnya. Kemudian amati, tiru, modifikasi. Perhatikan, ikuti, kemudian sempurnakan. Nah, orang-orang yang sukses itu, ya dia giat, dia punya cara-cara jitu, pastinya juga mencontek dari orang-orang yang terdahulu. Kesuksesan orang-orang yang terdahulu. Kita bisa jalan, ini mencontek siapa? Kita bisa ngomong, ini kita bisa mencontek ibu kita. Dari kecil sudah ngajarin, ayo ngomong nak, ayo jalan nak, kan begitu. Baik. Jadi memang ini harus kita lakukan begitu. Kalau revolusi ini kalau kita sering dengarnya saat ini kan revolusi mental begitu ya. Begitupun juga revolusi marketing, hampir sama, Ya gini, kalau mentalnya dari dulu itu isinya kan fokus kepada hal-hal yang kurang baik, makanya perlu direvolusi biar menjadi baik. Nah, sama istilahnya saja. Seperti itu ya. Makanya kita menggunakan kata-kata yang artinya hampir mirip, tapi
dunia ini menjadi lebih indah atau cara-cara ini bisa dikenal, kenapa tidak? Kalau betul, hanya betul. strategi marketing biasa, Mbak. Strategi marketing Ya kan? biasa. Cara-cara marketing Oke, biasa. Baik, Tapi kalau baik. ngomong revolusi marketing, wah, revolution. Wow, kita harus berevolusi ya, Kak Mas Bayu. Revolusi beda dengan evolusi ya? A? Beda Oh, sekali. beda sekali ya. Apalagi evaluasi. Evaluasi. Karena memang ada sesuatu yang harus kita rubah baik dari pemikiran, terus juga tindakan kita agar semuanya memang konkret begitu. Nah, kira-kira siang hari ini usaha yang paling tepat saat ini apa sih, A? Mau usaha apa aja, Mbak? Apa aja sesuai dengan passion dan apa namanya peluang yang ada. Oke. Makanya kalau hari ini itu kan bisa dihitung. Sebetulnya kan masing-masing dari kita punya perhitungan dan punya pemikiran sendiri-sendiri. Yang penting ini kan semangat ya. Mau Ya. di kuliner, mau di Oke. bahan baku, mau di mana kan sudah punya rezeki di tempat masing-masing. Baik. Maka bukan menjadi satu tempat ini menjadi yang terbaik kan tidak. Nah, yang terbaik adalah yang bisa bertahan dan bisa berkembang. Yang bisa bertahan dan Bisa berkembang. berkembang apa? Di saat pandemi seperti ini bertahan bahkan berkembang. Nah, itu yang terbaik. Kalau hanya bertahan tanpa berkembang, Oke. seperti DNA manusia. DNA manusia adalah fungsinya bertahan hidup dan berkembang biak. Nah, Bertahan itu hidup DNA, dan berkembang beda biak. dengan kalau kita bicara roh, ini kan mengisi kehidupan dengan Oke. ibadah dan sebagainya. kan. Iya. Ya deh, wow, luar biasa Kak Mas Bayu. Tapi kok kenapa ya ini waktunya cepet banget ini, A? Kalau cepet ya nanti besok diagendakan lagi. Oh gitu. Iya, soalnya di saat-saat seperti ini memang butuh kiat-kiat khusus dan butuh mentor juga. Orang-orang yang biar nggak tepat. boring toh, Mbak. Biar nggak Saya boring kan punya juga. lagu tuh sudah Oh 4 iya ya. Boleh deh. Bisa diputar terus loh di Kartini. Nanti betul. insya Allah 2-3 bulan lagi clear tuh lagu saya 2 lagi. Mau rilis Mau rilis lagu 2 lagu kembali lagi, ini, A. ya. Soal apa, A? Kalau boleh tahu, A? Sama namanya lagu hari ini isinya hati. Oh gitu. Musiknya ambiar gitu aja. Pokoknya musiknya ambiar. Tunggu Nantikan ya. ya. Tunggu ya Kak Mas Bayu rilis lagunya A Ipung. Pokoknya paket komplit. Jadi kalau A Ipung kalau punya produk ya, dia apa ya, A, ya istilahnya ya, saat launching nggak usah cari penyanyi, dia nyanyi sendiri Kak Mas Bayu. Jadi nggak ada Itu ruginya. namanya tips pengiritan, Mbak. Marketingnya kan ada ya, A, ya. Kalau bisa, apa yang harus dibekali kalau kita ingin menjadi seorang marketing yang handal, A? Karena kalau kita punya produk, kita juga harus punya jiwa marketing yang handal juga. Sebenarnya Yang menjiwai jiwa marketing untuk menjadi sukses, sebetulnya kita harus belajar dari teman-teman atau orang-orang Tionghoa. Ya, saya bukan melihat beliaunya orang Tionghoa, bukan. tapi cara Tapi mereka. cara mereka. Sebetulnya ini ada kemiripan dengan apa? Dengan jiwa perantau. Oh. Nah, kalau orang perantau, ketika dia sudah pergi dari kampung halamannya, misal tanpa membawa sesuatu dan dia punyanya juga produk itu, Iya. dia berjuang yang sangat luar biasa untuk memasarkan produknya. Kalau nggak laku, dia nggak akan makan. Iya. Disitulah timbul semangat kalau untuk menjadi seorang marketing harus berjiwa tadi, Mbak, berjiwa sebagai seorang perantau. Makanya Harus bisa dolanmu kudu menjual. adoh. Ngono Mbak Siti, Mbak. Aku kurang ngopi, kurang aduh. Gak bisa piknik karena pandemi. Oke, itu ya. Semoga saja ini juga bisa mensupport buat para marketing juga, baik itu marketing produk maupun marketing di bidang jasa dan lain sebagainya ya, A, ya. Dan juga buat Anda yang sudah terjun dalam dunia usaha, A. Untuk yang terakhir ini, A, apa yang ingin A sampaikan dalam marketing revolution ini sebagai pengingat kita agar kita tetap fight, tetap kuat di saat pandemi seperti ini, A. Iya. Jadi ini kesimpulan tadi saya ulang ya, Mbak. 5 hal dalam marketing revolution. Baik. Satu adalah penawaran yang menarik, Ya. yang kemudian kedua garansi, nomor 3 edukasi atau menyampaikan dengan tepat. Oke. Kemudian 4 adalah target market yang tepat atau Yap. tepat sasaran. Nomor 5 mengetahui hukum alam dan keterbatasan Baik. untuk dijadikan sebuah peluang. Nah, Oke. tetapi dari 5 itu
Diingat, kita harus punya ultimate advantage, punya kelebihan dan lebay, sensational offer. Iya, iya, iya. Ini yang harus tetap disampaikan karena memang marketing revolution ini bukan marketing biasa. Kalau tidak bisa ditempuh dengan cara ini, kita tempuh dengan cara yang lain. Dengan 5 hal tadi. Kalau ketika kita memasarkan produk belum laku juga, pasti ada yang miss. Pasti ada yang belum dilakukan. Kan tinggal kita mau apa tidak. Kuncinya yang paling terakhir adalah antusias. Antusias ini dimiliki dari jiwa-jiwa pejuang, jiwa-jiwa perantau. Oh yes. Kalau Anda belum antusias, Anda harus merantau terlebih dahulu. Oke, Mas Bayu. Itulah akhir dari jumpa kita siang hari ini dalam talk show Marketing Revolution bersama Ipung. Luar biasa. 5 hal tadi jangan sampai lewatkan. Sekali lagi penawaran yang menarik, berani menanggung resiko, garansi ya. Kemudian edukasi yang tepat, target market yang tepat juga, dan kita harus mengetahui hukum alam. Pegang 5 hal tersebut agar kita bisa masuk ke dalam marketing revolution tadi. Ya. Kapan kita ketemu lagi? Siap, secepatnya diagendakan. Pokoknya selalu istimewa. Salam istimewa. Wow. Oke. Terima kasih banyak atas kebersamaannya dan atensi Anda, Kang Mas Bayu. Kita ketemu di lain kesempatan. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Mas Bayu, baru saja Anda simak talk show Marketing